"Mas, rumah sakit umum itu sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari kemarin," kata bakul kopi itu. "Sekarang itu rumah sakit ini nih pindah ke Surodinawan Selatan sana, Mas, bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi," katanya gitu. Ya nggak tahu, Mak, aku sendiri juga heran. Pokoknya sewaktu aku ngelahirkan bayinya itu, aku nggak ngerasa sakit sama sekali, jawabnya polos. Terus anehnya lagi, Bu, tepat bayinya keluar sama ari-arinya, aku kan udah capek dan ngantuk juga. Tapi sebelum aku ketiduran itu, aku ngelihat Pak dokternya itu megang ari-ari bayiku yang masih bercampur darah itu, terus langsung dimakan, Bu, kata Patmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Semadi Jiwa dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Sebelum kami mulai, kami hendak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalani. Semoga di bulan yang penuh berkah ini segala amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Dan malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah ini dibagikan di tweetnya Bayu Biru. Dan cerita ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang mengalami sebuah kejadian yang tidak mengenakan saat berkunjung ke sebuah rumah sakit umum daerah di Mojokerto. Dan cerita ini terjadi di tahun 2013 di Mojokerto. Sepak kentur jalan jasalan kakalen benami pas deiyale. Jadi sebut saja namanya ini adalah Suroso dan Patmi. Mereka ini adalah seorang pasangan suami istri. Mereka dari Mojokerto, lebih tepatnya dari Dusun Suru Kidul, Desa Suru, Kecamatan Dawar, Blandong, Kabupaten Mojokerto. Di tahun 2013, Patmi saat itu sedang hamil. Selama kehamilan ada sedikit kejanggalan yang dialaminya. Di pertengahan masa kehamilan, suatu malam dia bermimpi bahwa dirinya ini sedang menggendong bayi selepas melahirkan. Dan bersamaan dengan itu, di sampingnya dia melihat bahwa ari-ari bayinya itu dimakan oleh seekor anjing hitam. Nah, pagi harinya Patmi yang masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya menemui ibunya di dapur waktu beliau sedang memasak. Dia menceritakan mimpinya semalam kepada Mbah Sumiati namanya, ibu kandung Patmi. Ibunya saat itu hanya menjawab, "Sudah, nggak usah dipikir nak, banyak-banyak nyebut yang maha kuasa aja," kata Mbah Sumiati yang beliau ini bekerja sebagai penjual kopi di ujung dusun. Patmi sebagai anak yang taat menuruti permintaan sang ibu, dan dia setiap hari selalu menyebut nama yang maha kuasa selepas sholat wajib. Keluarga Mbah Sumiati ini tergolong agamis dan sangat taat pada syariat agamanya.
Hingga bulan ke-8 masa kehamilan Padmi, dia dikagetkan sesuatu di sore hari. Sewaktu Padmi lagi asik membersihkan kamarnya, tiba-tiba dia melihat di bawah dipan ada 5 ekor ular hitam dengan ukuran sedang. Kelima ular itu menggeliat ke sana kemari tanpa tujuan. Mengetahui hal itu, Padmi menjadi takut dan pergi keluar kamar untuk memanggil ayahnya yang sedang duduk di dapur. Pak, ada ular di kamarku. Bunuh pak, kata Padmi gitu. Loh jangan nak, ingat kamu ini masih ngandung. Meski aku sendiri ini gak boleh membunuh hewan, siapapun juga gak boleh, kata ayah Padmi. Terus gimana pak? Mana sini ularnya? Mau tak buang aja gitu, kata ayahnya. Di kamar pak, di kamar. Nah, saat itu ayah Padmi bergegas pergi ke kamar anaknya. Ia membawa sebuah kayu dan cikra. Lalu beliau memasukkan kelima ular di kolong dipan dengan hati-hati. Dan ular itu setelah didapat kemudian dibuang di kebun yang jauh di belakang rumah. Setelah itu tidak ada kejadian aneh lagi dalam keseharian mereka. Padmi dengan suaminya secara rutin mengecek kandungan di bidan setempat setiap bulan. Maklum karena anak pertama dan hal yang baru bagi mereka. Hingga pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sore hari sekitar jam 5 sore, Padmi mengalami sakit perut. Ia merasa seakan seperti mau buang air besar. Padmi berjalan mondar-mandir sambil menahan sakit. Mbah Sumiati yang melihat anaknya kesakitan merasa tak tega dan merasa khawatir. Entah sudah pembukaan berapa Padmi sore itu, Mbah Sumiati dan Suroso tidak tahu. Akhirnya Mbah Sumiati mendekati menantunya itu. Le, itu siapin barang-barang istrimu, terus cepat antarkan istrimu ke Bu Bidan, kata Bu Sumiati. Nggih bu, iya bu, gitu jawab Suroso. Dia bergegas dengan cekatan memasukkan semua barang-barang yang nantinya dibutuhkan untuk proses persalinan ke dalam tas, seperti kain sarung panjang, baju bayi, gurita, bedong, sewek, dan lain sebagainya. Mereka pergi dengan motor menuju desa Kupang, di mana rumah bidan langganan itu berada. Sampai di lokasi mereka diberi rujukan ke rumah sakit karena keluarga Padmi tidak mampu untuk membayar persalinan di bidan itu. Jadi mereka berharap mendapatkan sebuah program jam persal atau jaminan persalinan di tempat rujukan dan berjaga-jaga seumpama nanti operasi dengan menggunakan jam persal bisa gratis nantinya. Ternyata tempat rujukan ini ada di rumah sakit umum di kota Mojokerto. Singkat cerita, mereka berdua dengan mengendarai sebuah sepeda motor kembali berangkat ke kota. Kurang lebih jam setengah 8 malam, pasangan Suroso dan Padmi telah tiba di pelataran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, kota Mojokerto yang kala itu masih di Jalan Gajah Mada. Malam itu pertama mereka datang ke rumah sakit terlihat ramai dan penuh lalu lalang orang beraktivitas seperti layaknya rumah sakit pada umumnya. Setelah memarkirkan sepeda, Suroso pun menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perutnya. Sebab Padmi saat itu merasa bayinya sudah mau keluar. Mereka pun berjalan menuju ruang IGD di sisi sebelah kanan rumah sakit itu. Di ruangan itu mereka ditemui oleh 2 orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga di loket. Suroso lantas menyampaikan maksud kepada perawat itu jika istrinya ini akan melahirkan. Seketika perawat itu mengambil kursi dorong dan menyuruh Padmi duduk di atasnya. Lalu mereka membawa Padmi menuju ruang persalinan yang terletak di samping belakang rumah sakit. Namun sesampainya di sana hanya Padmi dan 2 orang perawat tadi yang boleh masuk. Sedangkan Suroso sendiri disuruh menunggu di luar kamar persalinan. Merasa sendiri saja di luar ruangan itu, Suroso memutuskan untuk keluar dari area rumah sakit. Dia pergi ke warung depan agak menyamping dari rumah sakit. Dengan perasaan sedih karena tidak bisa menemani istrinya, Suroso berjalan gontai ke depan.
Sesampainya di warung, dia langsung duduk sambil melihat ramainya jalanan. "Pak, kopinya satu ya?" "Oh iya mas, sebentar," kata penjual kopi itu. Suroso melakukan hal ini untuk berjaga-jaga agar dia tidak terserang rasa kantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Dan sambil menikmati hidangan kopi panasnya dan baru menyulut rokok, dia mulai ditanya oleh pemilik warung. "Dari mana masnya ini? Kok saya belum pernah lihat sebelumnya?" tanya bakul kopi itu. "Oh, saya dari Dawar pak. Ini nunggu istri saya yang mau ngelahirkan di rumah sakit itu," jawab Suroso sambil sekilas dia menunjukkan pandangannya ke dalam rumah sakit. "Loh, rumah sakit yang mana mas?" tanya penjual kopi itu dengan wajah penasaran dan bingung. Suroso sendiri merasa aneh atas pertanyaan pemilik warung itu. "Ini gimana penjual di sebelah rumah sakit kok nggak tahu ada rumah sakit?" kata Suroso gitu. Lalu Suroso menjelaskan kembali dan meyakinkan penjual kopi itu kalau dia memang menunggu istrinya di rumah sakit sebelah ini. Dan seketika wajah pemilik warung itu terlihat tegang dan kaget. Spontan dia menatap Suroso dengan wajah yang serius. "Mas, rumah sakit umum itu sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari kemarin," kata bakul kopi itu. "Sekarang itu rumah sakit ini nih pindah ke Surodinawan Selatan sana mas, bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi," katanya gitu. Nah, mendengar penjelasan itu sontak Suroso langsung kaget. Tanpa berucap apapun, dia dengan cepat membayar kopinya dan dengan setengah berlari dia masuk ke dalam rumah sakit. Dan saat melintasi koridor, semua lampu sudah gelap. Padahal sebelumnya dia lewati bersama perawat yang membawa Patmi ke ruang persalinan. Lampunya sangat terang dan banyak orang. Kini keadaan jalannya sepi, dingin dan hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit itu. Dan sesampainya Suroso di ruang persalinan di mana Patmi berada, dia berhenti sejenak, membuka pintu dan matanya sempat sekilas melirik ke atas pintu. Di atas pintu itu tertera tulisan "kamar mayat". Melihat itu, nyalinya langsung ciut, takut dan panik ketika memikirkan nasib istri dan anaknya. Tanpa mengetuk, Suroso langsung membuka pintu ruangan itu. Ruangannya kini pengap, gelap dan sedikit bau anyir. Dia tetap memberanikan diri masuk meski tubuhnya sudah gemetaran. Padahal hanya sedikit cahaya yang menerangi ruangan itu. Ketika itu Suroso mendapati Patmi sudah tidur dengan memeluk seorang bayi laki-laki mungil yang masih kemerahan. Hati Suroso pun lega, tapi dia takut karena situasi yang tiba-tiba mendadak berubah ini. Dia dengan cepat berjalan mendekati istrinya. "Dek, bangun dek, bangun," kata Suroso sambil menepuk pelan pipi istrinya. Patmi pun cepat merespon dan perlahan dia mulai membuka matanya. Melihat istrinya sudah mulai sadar, Suroso bilang, "Kita salah rumah sakit dek," kata Suroso. "Maksudnya gimana mas?" "Sudah ayo pokoknya kita keluar sekarang dari sini." Nah, Patmi pun segera beranjak turun dari tempat tidur dan Suroso bergegas meraih barang bawaan seadanya dan mengambil bayinya dari istrinya untuk digendong. Dengan kondisi seperti itu, secepatnya mereka keluar dari ruangan itu. Suroso dengan perasaan tidak karuan dan takut tetap berjalan keluar tanpa bicara apapun. Sesampainya di parkiran, Suroso menatap istri dan anaknya sejenak di jok belakang. Kemudian Suroso mulai memacu sepeda motornya untuk menuju rumah Patmi di Dusun Surukidul. Dan beberapa jam kemudian akhirnya mereka sampai di rumah sekitar jam 10:30 malam dengan selamat. Di saat mereka sampai rumah bersama istri dan bayinya, Suroso pun bisa tenang. Mereka bisa lepas dari rumah sakit berhantu itu. Kedatangan mereka juga membuat ibu dan bapaknya kaget karena proses melahirkan kok secepat itu dan bisa langsung kembali membawa bayinya malam hari pula. Dan tanpa banyak bertanya, kedua orang tua Patmi langsung menggendong cucunya dan merebahkan Patmi yang masih lemas di kamarnya.
Baru setelah situasi mereda, Patmi pun cerita kepada ibunya. Bu, tadi pas aku di rumah sakit kok rasanya aneh ya. Habis masuk ruangan perutku sakitnya itu berkurang gitu. Apalagi pas dokternya itu datang, perutku itu udah nggak kerasa sakit sama sekali Bu, kata Patmi. Loh kok bisa nak, kok gitu, tanya Mbah Sumiati. Ya nggak tahu mak, aku sendiri juga heran. Pokoknya sewaktu aku ngelahirkan bayinya itu, aku nggak ngerasa sakit sama sekali, jawabnya polos. Terus anehnya lagi Bu, tepat bayinya keluar sama ari-arinya, aku kan udah capek dan ngantuk juga. Tapi sebelum aku ketiduran itu, aku ngelihat Pak dokternya itu megang ari-ari bayiku yang masih bercampur darah itu, terus langsung dimakan Bu, kata Patmi. Lah terus sekarang di mana ari-arinya nak, kata ibunya gitu. Loh di mana mas? Tadi sampean bawa nggak? Tanya Patmi ke suaminya. Ya nggak tahu dek. Tadi aku tuh cuma bawa barang seadanya yang ada di kamar. Tapi sewaktu ngambil barang tadi yang nggak ada ari-ari, jawab Suroso. Lah terus gimana ini? Sampean ambil sana mas. Mungkin ketinggalan di sana, kata Patmi. Ya nggak berani aku dek, rumah sakitnya serem kayak gitu, kata Suroso. Ya sudah, biarin aja, yang penting kamu sama suamimu selamat semuanya, kata Mbah Sumiati. Dan beberapa hari kemudian, kejadian yang di tahun 2013 terjadi ini menjadi ramai. Warga mulai berdatangan dari Mojokerto, Sidoarjo, dan sekitarnya. Mereka berbondong-bondong ke lokasi di Jalan Gajah Mada. Mereka berharap bisa menyaksikan gedung tua angker secara langsung, sampai beritanya muncul di berbagai media. Kejadian semua ini membuat Patmi dan Suroso merasa tidak nyaman tinggal di rumah. Sampai akhirnya pasangan Suroso dan Patmi sudah pergi dari rumah yang di dusun Suru itu. Karena mereka takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami ini hanya bualan belaka. Dan di samping menghindari pandangan miring masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu sudah bersekutu dengan hantu. Padahal mereka hanya mengalami nasib sial yang menimpa mereka kala itu, dan beruntung mereka masih diberi keselamatan hingga sekarang. Demikian cerita ini dibagikan di tweetnya Bayu Biru. Semoga dari cerita ini bisa menghibur kalian dan lebih-lebih kalau ada manfaat bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Dan saya pribadi mohon maaf karena apabila kalian mendengarkan cerita ini ada suara bising sepeda motor dan keramaian lainnya, karena memang kondisi saya merekam sekarang dalam kondisi yang rame. Jadi saya mohon maaf soal itu. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi teman di waktu senggang dan waktu istirahat kalian. Saya mohon pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.